Halo anak hebat, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar Bab 1, Tumbuhan Sumber Kehidupan di Bumi. Topik B, dengan materi fotosintesis, proses paling penting di bumi. Kelas 4 SD, muatan pelajaran IPAS. Kegiatan pembuka. Mari kita perhatikan percakapan berikut ini. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya. Bagaimana cara tumbuhan mendapat makanan ya? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Manusia dan hewan akan mencari makanan jika merasakan lapar. Hewan akan bergerak mencari mangsa. Manusia akan memasak atau pergi membeli kebutuhannya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Makhluk hidup ini tidak berpindah-pindah tempat seperti kita, tidak juga memiliki mulut. Namun sama seperti semua makhluk hidup lainnya, tumbuhan juga membutuhkan makanan. Caranya melalui proses fotosintesis. Yuk kita pelajari proses ini bersama. Mari mencoba. Berikut adalah percobaan untuk mengamati fotosintesis. Berikut adalah langkah-langkah mengamati fotosintesis. Kalian bisa lakukan kegiatan ini di sekolah maupun di rumah kalian ya. Setelah kalian melakukan kegiatan pengamatan, jawablah pertanyaan berikut ini. Apa yang terlihat pada daun? Jawabannya, terdapat gelembung udara yang menempel pada daun. Yang kedua, apa kaitan percobaan ini dengan proses fotosintesis? Jawabannya, percobaan ini menunjukkan bahwa proses fotosintesis pada daun menghasilkan gas oksigen, yaitu berupa gelembung udara. Kosakata baru setelah kalian melakukan pengamatan adalah kata karbon dioksida, yaitu gas yang dikeluarkan atau dihembuskan oleh manusia dan hewan saat bernafas. Sedangkan oksigen adalah gas yang diperlukan atau dihirup oleh manusia dan hewan untuk bernafas. Bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya? Tentunya dengan proses fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Proses ini disebut fotosintesis. Bahan yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis antara lain ada energi cahaya dari cahaya matahari, air, karbon dioksida, zat klorofil. Lalu bagaimana proses fotosintesis terjadi? Perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama, energi cahaya, di mana energi cahaya dari matahari diserap oleh daun. Yang kedua, zat klorofil. Pada daun terdapat zat klorofil yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari untuk memulai proses fotosintesis. Klorofil berwarna hijau dan memberi warna pada daun. Yang ketiga, air. Air yang tersimpan dalam tanah diserap oleh akar dan disalurkan oleh batang sampai ke daun. Yang keempat, karbon dioksida. Gas karbon dioksida diserap oleh daun. Gas ini merupakan gas yang dihembuskan manusia dan hewan saat bernafas. Selain itu, karbon dioksida berasal dari pembakaran kendaraan, pabrik, dan sebagainya. Yang kelima, proses fotosintesis. Setelah semua bahan terkumpul, daun akan melakukan proses fotosintesis di tempat yang tidak terlihat mata, yaitu kloroplas. 6. Hasil fotosintesis. Hasil fotosintesis berupa karbohidrat atau makanan. Makanan yang dihasilkan akan disalurkan oleh batang ke seluruh tubuh tumbuhan untuk tumbuh.
Kelebihan makanan akan disimpan dalam bentuk buah atau umbi. Yang kedua, ada oksigen. Proses fotosintesis menghasilkan gas oksigen yang dilepaskan daun ke udara. Oksigen akan dihirup manusia dan hewan untuk bernafas. Selanjutnya, bagaimana skema proses fotosintesis? Secara singkat, proses fotosintesis dapat terjadi atau dapat ditulis sebagai berikut. Cahaya matahari ditambah dengan air, kemudian ditambah dengan gas karbon dioksida yang berasal dari alam, akan diproses di bagian klorofil atau zat hijau daun yang ada pada tumbuhan, akan menghasilkan karbohidrat dan gas oksigen. Karbohidrat adalah salah satu bahan yang terkandung dalam makanan dan sumber tenaga. Sedangkan klorofil adalah zat yang membuat daun berwarna hijau. Pentingnya fotosintesis. Adanya fotosintesis membuat makhluk hidup bisa bernafas dan makan. Inilah yang membuat tanaman menjadi sangat penting di bumi ini. Manusia dan hewan bergantung kepadanya. Perhatikan percakapan berikut ini. Tanaman padi bisa tumbuh sampai panen karena tanaman melakukan fotosintesis. Kita bisa bernafas karena tumbuhan melakukan fotosintesis. Kita bisa makan nasi karena ada proses fotosintesis. Semua tumbuhan yang kita makan bisa kita nikmati karena adanya proses fotosintesis. Agar sayur tumbuh besar dan siap dipanen, tanaman harus tumbuh besar terlebih dahulu. Hal ini tidak akan terjadi jika tanaman tidak melakukan fotosintesis. Menurut kalian, apakah hewan dan manusia bisa makan jika tanaman tidak melakukan fotosintesis ya? Mari berdiskusi. Yang pertama, diskusikan dengan kelompok kalian pertanyaan berikut. Yang A, dari mana tumbuhan mendapatkan karbon dioksida untuk proses fotosintesis? B, dari mana manusia mendapatkan oksigen untuk bernafas? C, apa hubungan antara tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis? Yang D, mengapa proses fotosintesis adalah proses yang penting di bumi? Silakan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita jawab bersama-sama. Yang A, jawabannya adalah tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dari hembusan nafas manusia dan hewan, serta dari proses pembakaran kendaraan, pabrik, dan lain-lain. Yang B, manusia mendapatkan oksigen untuk bernafas dari hasil fotosintesis tumbuhan. Yang C, hubungan tumbuhan, manusia, dan hewan pada proses fotosintesis yaitu tumbuhan memperoleh karbon dioksida untuk fotosintesis dari hembusan nafas manusia dan hewan. Sedangkan manusia dan hewan mendapatkan oksigen untuk bernafas dari hasil fotosintesisnya tumbuhan. Selain itu, hasil berupa karbohidrat yang disimpan dalam bentuk buah atau umbi dapat dimanfaatkan sebagai sumber makanan manusia dan hewan. Yang D, jawabannya, fotosintesis menghasilkan oksigen yang berguna untuk proses pernafasan pada manusia dan hewan. Selain itu, hasil berupa buah dan umbi dapat dijadikan sumber bahan makanan bagi manusia dan hewan. Selanjutnya, mari refleksikan. Yang pertama, jika dilihat dari cara mendapatkan makanannya, apa perbedaan tumbuhan dengan manusia dan hewan? Yang kedua, apa yang dibutuhkan tanaman untuk melakukan proses fotosintesis? 3. Apa yang dihasilkan dari proses fotosintesis? 4. Mengapa proses fotosintesis adalah proses yang sangat penting? 5. Sikap apa yang perlu kita lakukan terhadap tumbuhan setelah kalian mempelajari topik ini? Dan yang keenam, apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di muka bumi?
Mari kita jawab bersama-sama ya. Jawaban yang pertama, manusia dan hewan mendapatkan makanan dari hewan maupun tumbuhan. Mereka perlu bergerak untuk memperoleh makanan, mengolah makanan khususnya manusia. Sedangkan tumbuhan dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang kedua, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida didapat dari alam dan klorofil yang ada pada zat pada daun untuk melakukan proses fotosintesis. Yang ketiga, hasil dari fotosintesis yaitu karbohidrat atau makanan berupa buah atau umbi dan oksigen. Yang keempat, fotosintesis adalah proses yang sangat penting karena menghasilkan oksigen untuk kebutuhan makhluk hidup bernafas dan karbohidrat sebagai sumber makanan makhluk hidup. Yang kelima, sikap yang perlu kita lakukan adalah kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian tumbuhan, hewan, serta lingkungan. Dan yang keenam, tanpa adanya tumbuhan, maka kehidupan di bumi akan berakhir atau tidak stabil karena tidak adanya sumber makanan dan oksigen untuk bernafas. Tahukah kalian, ada jenis tumbuhan yang tidak memiliki klorofil seperti bunga Rafflesia arnoldii dan tali putri. Keduanya tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga perlu menumpang pada tanaman lain dan ikut mengambil makanannya. Lalu, apa yang sudah aku pelajari dari video kita kali ini ya? Yang pertama, fotosintesis adalah proses menghasilkan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Yang kedua, tumbuhan di darat dan laut berfotosintesis. Yang ketiga, untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan matahari, air, karbon dioksida, dan klorofil. 4. Hasil dari fotosintesis adalah karbohidrat dan oksigen. 5. Sumber makanan di bumi dan udara untuk bernafas dihasilkan dari proses fotosintesis. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih ya.